Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali bersama dengan saya, mengajak saudara-saudaraku sekalian, dimanapun saudara berada, belajar tentang kebenaran kitab suci. Kali ini saya mengajak saudara untuk merenungkan kitab Yudas ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Ayat ini bercerita di ayat 1, ayat 3 sampai 19 itu bercerita tentang guru palsu, ya. Dan ayat 20 sampai 21 itu Yudas memberi resep, kira-kira memberi resep biar kita tidak ketularan sesatnya guru palsu itu. Ada dua perintah di ayat ini, saudara-saudara. Yang pertama, membangun, ya. Yang kedua adalah berdoa. Contoh membangun adalah seperti tukang bangunan menumpuk bata di atas pondasi. Maksudnya iman itu bukan diam saja, harus terus dibangun. Dasarnya adalah iman yang paling suci, adalah Injil atau kitab suci dan ajaran para rasul. Itu pondasi yang gak bisa digantikan. Membangun di atasnya artinya tiap hari tambah pengetahuan firman, ketaatan, menjadi seperti karakter Kristus, karakter Yesus Kristus maksudnya, dengan cara membaca kitab suci, mendengarkan khotbah yang sehat, ya. Kalau yang enggak sehat jangan didengarkan, membuat kita lebih sesat. Kenapa? Karena guru palsu itu di ayat 19 itu hidup menuruti hawa nafsunya. Kita harus sengaja bangun diri biar enggak hanyut terbawa. Bisa saja kita suka mendengarkan orang khotbah, ternyata khotbah itu khotbah dari guru palsu, kita kan nggak ngerti, saudara. Jadi kuncinya pertama kita harus membangun dan berdoa. Singkatnya, jangan menjadi Kristen yang suam-suam dan terus perbarui iman setiap hari. Yang kedua adalah berdoa dalam Roh Kudus. Ini kuncinya. Gak cukup bangun diri pakai tenaga sendiri, ya. Kalau membangun diri pakai tenaga sendiri, kekuatan dan pikiran sendiri, orang gak bakal mampu, saudara, ya. Tapi berdoa dalam Roh Kudus artinya doa yang dipimpin Roh. Gak cuma hafalan di dalam doa-doa. Minta Roh Kudus yang ngajarin kita berdoa, ya. Di Roma 8 ayat 26 bisa saudara baca. Yang kedua, doa dalam bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ini salah satu cara menguatkan iman kita dari dalam. Bagaimana bahasa roh itu, Pak? Apakah seperti yang dihafalkan orang-orang itu? Ya itu yang tahu saudara sendiri. Sudah berbahasa dengan Allah, bukan hafalan seperti orang-orang itu. Itu kan hafalan namanya, ya. Makanya minta supaya Roh Kudus itu memberi hikmat kepada kita supaya kita bisa berdoa kepada Allah dengan tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, doa yang sadar ada roh. Doa dengan hati menyembah, enggak sekedar rutinitas. Jadi kalau berdoa itu, saudara, kan ada orang begini, berdoa itu ngapalkan
doa Bapa kami, saudara. Bahkan itu dikhotbahkan tentang doa Bapa kami saja. Doa itu seperti berbincang-bincang, ada lawan bicaranya. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi karena kita dituntun Roh, kita bisa berdoa kepada Allah. Ya, bukan hafalan kata-kata, bukan seperti yang tertulis, ditulis, Anda tulis begitu. Tetapi mari kita berdoa seperti berbicara kepada Allah beneran di hadapan kita dengan cara dituntun oleh Roh. Jadi kita tidak menghafalkan kata-kata begitu. Jadi resep Yudas adalah iman yang dibangun dan doa yang dipimpin Roh adalah penangkal paling kuat untuk melawan ajaran sesat. Jadi konteks ayat 21 sebagai lanjutannya adalah peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi urutan Yudas sangat luar biasa, keren menurut saya. Yang pertama, membangun diri di atas firman. Di mana? Yudas 20A bagian A. Berdoa dalam Roh. Yudas 20 bagian B. Memelihara diri dalam kasih Allah ayat 21A. Menantikan Yesus datang ayat 21B. Singkatnya begini. Dunia penuh guru palsu, saudara. Dan hawa nafsu tentunya. Kayak kata Yudas. Seperti kata Yudas. Biar gak kita mudah tumbang oleh karena ajaran mereka. Baiklah, tiap hari membangun imanmu. Ini perintah Yudas. Pakai firman. Lalu diperbarui imanmu terus. Ditambah-tambah imanmu. Dan ketika doa kita minta supaya Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Berdoanya kepada Yesus Kristus kalau ingin Roh Kudus turun atas kita. Ya. Kalau kita berdoanya bukan berdoa kepada Yesus Kristus, mustahil Roh Kudus akan memimpin kita. Karena Roh Kudus itu adalah Yesus yang Allah Roh sekarang. Tidak sekarang, sejak naik ke surga itu Yesus menjadi Roh Allah kembali. Allah yang Roh maksudnya. Yang bisa datang dipanggil umatnya, bisa memberi kekuatan dan bahkan memberi kekuatan untuk kita berdoa. Sekali lagi tujuannya apa? Kata Yudas, supaya kita tidak ikut-ikutan sesat seperti para guru palsu. Apa sampaikan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Amin.